Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang dan Inang, serta seluruh pendengar dari Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Hari ini, Jumat 7 Januari 2022. Sebelum kita mulai renungan, mari kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 1. Nasili rohammu puji Jawaho manobusa Dipaya sorohatu Gabe sorangan muat Ingananmu rohanami Tondini manggohi Pake dohot wolunami Gabe ulami. Judul renungan kita hari ini, Jumat 7 Januari, judul Kasih Karunia. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10. Sangat mudah untuk membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi perasaan kita tentang diri sendiri. Terkadang hal itu dapat membuat kita merasa sangat baik tentang diri sendiri, dan di lain waktu dapat membuat kita merasa sangat buruk. Mendasarkan nilai kita pada pendapat orang lain bukanlah ide yang baik. Itu akan selalu membuat kita memandang diri kita dengan pandangan yang tidak realistis. Rasul Paulus berbicara dalam ayat hari ini tentang bagaimana dia menjadi dirinya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dia memandang dirinya berdasarkan apa yang dikatakan anugerah Tuhan tentang dia, bukan pendapat orang lain. Jika kita mendasarkan nilai kita pada bagaimana orang lain memandang kita, itu akan selalu tidak sehat. Hal yang baik untuk dilakukan adalah mendasarkan nilai diri kita pada cara Tuhan melihat kita. Temukan firman Tuhan dalam Alkitab yang berbicara tentang bagaimana Tuhan melihat kita melalui Yesus. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan jauh lebih baik dan puas. Karena kita tahu bahwa anugerah Tuhanlah yang memberi kita nilai kita, bukan pendapat orang lain. Dengan memandang diri dari kasih karunia Allah, maka kita terhindar dari rasa rendah diri. Paulus menyadari bahwa keberadaan hidupnya hanya oleh karena kasih karunia Allah. Bagaimana tidak, dia yang dahulu merupakan lawan Allah, penganiaya jemaat Tuhan, dan orang yang paling giat melawan Tuhan, namun sekarang diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Paulus menyadari bahwa anugerah Allah dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak ternilai. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia adalah kasih karunia terbesar yang perlu kita hargai. Salah satu hal terbaik untuk menghargai dan membalas kasih karunia Allah adalah dengan hidup benar sesuai dengan kasih karunia tersebut. Hidup ini singkat, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Paulus diberi waktu dalam dunia ini kurang lebih 60 tahun, kemudian dia mati sebagai martir di kota Roma. Namun hidupnya dipergunakan dengan efektif untuk melayani Tuhan. Setelah bertobat, Paulus bekerja lebih keras dari siapapun untuk memberitakan kasih karunia Allah yang telah dia alami secara pribadi.
Paulus hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya dengan benar dan dapat menjadi teladan bagi jemaat Tuhan dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam perkataan, dalam kasih, dan sebagainya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menyadari kasih karunia Allah dalam hidup kita? Ingatlah bahwa tanpa kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang akan binasa oleh dosa kita. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus sajalah kita diselamatkan dan dilayakkan untuk memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 2. Sai ramoti marohati asai boy gohan mual sai mabaut mapasu-pasu nang marhi tesian ak inganan rohanami tondimi manggohi pakedot ngolunami game ulami. Mari kita menutup renungan hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.